Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat ya. Jadi Ibu akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya 2. Jadi, variabel pangkat tertinggi yang memiliki pangkat tertinggi 2, maka itu disebut persamaan kuadrat. Bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini memiliki akar-akar x1 dan x2, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau a-nya sama dengan 0, sehingga koefisien yang di depan x pangkat 2, 0, dikalikan dengan variabel x pangkat 2, hasilnya adalah 0. Maka, variabel pangkat tertinggi dari persamaan ini bukan lagi 2, tapi 1, sehingga jadi bx ditambah c. Sehingga syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita bahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi kita mencari menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi mencari nilai x1 dan x2. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah pemfaktoran. Ya, yang pertama itu cara pemfaktoran. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita menggunakan rumus 1 per a dalam kurung ax ditambah x1 tutup kurung dikali ax ditambah x2 sama dengan 0. Nah, di sini di mana nilai dari x1 sama x2 ini ditentukan oleh x1 dikali x2, itu hasilnya harus A dikali C. Kemudian x1 ditambah x2 itu harus menghasilkan B. Ya, nilainya harus menghasilkan B. Nah, sehingga kita gunakan rumus ini ya. Contoh, kita ke contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 sama dengan 0. Nah, tentukan akar-akar dari persamaan ini, x1 dan x2-nya. Nah, kita tentukan x1 dan x2. Nah, pembahasan. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa koefisien depan x pangkat 2 ini sebagai a-nya. A-nya adalah 1. Kemudian koefisien depan variabel x itu b sama dengan 7. Kemudian c konstantanya adalah negatif 15. Nah, kita masukkan ke rumus, berarti a-nya adalah 1. 1 per 1. Oh, maaf Ibu salah. A-nya adalah 2 ya. Koefisien depan x pangkat 2 adalah 2, sehingga a-nya adalah 2, sehingga 1 per a, masukkan ke rumus ini, jadi 1 per 2 di dalam kurung 2x, ini belum diketahui nilainya ya, dikali 2x, ini juga belum diketahui nilainya, sama dengan kedua angka ini kalau ditambah hasilnya harus a kali c. Ketika dua angka ini dikali, hasilnya a dikali c, berarti a dikali ke c. 2 dikali negatif 15, berarti negatif 30. Kemudian kalau ditambah, hasilnya harus, dua angka ditambah, hasilnya harus b. Ya, hasilnya b
yaitu adalah 7. Kali berapa yang hasilnya? Negatif 30 dan ditambah hasilnya 7. Ya, kita bisa ambil 6 kali 5, tapi tidak bisa menghasilkan 7 kalau dijumlahkan. Nah, ada satu lagi 3 kali 10, berarti 3 kali 10 kalau ditambah harus 7, berarti ada yang negatif. Berarti negatif 3 dikali 10, negatif 3 dikali 10, sehingga angkanya di sini kita ganti jadi negatif 3 sama positif 10. Nah, setengah ini kalikan ke salah satu yang di dalam kurung. Yang paling memungkinkan agar habis ke sini. Berarti jadi 2x dikurang 3, kemudian dikali setengah dikali 2x. Hasilnya adalah x ya. Setengah dikali 10 sama dengan positif 5. Nah, sehingga kita dapatkan 2x dikurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3x sama dengan 3 per 2. Kemudian yang ini, x ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. Sehingga kita peroleh x1-nya 3 per 2, x2-nya adalah negatif 5. Jadi, inilah jawabannya. Ataupun dibalik, x1-nya negatif 5, x2-nya 3 per 2. Tetap hasilnya, himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 sama negatif 5. Ya. 2. Rumus A, B, C. Sebenarnya yang paling penting adalah cara pemfaktoran yang kalian ingat ya. Rumus ABC itu adalah X1, 2 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, contohnya yang tadi, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita tentukan akar-akarnya X1 sama X2 menggunakan rumus ini. A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Kita masukkan ke rumus, berarti X1, 2 sama dengan min B berarti min 5 ketemu negatif 5. Ditambah kurang akar B-nya negatif 5, dipangkatkan 2, dikurang 4 dikali A-nya adalah 1, dikali C 6, per 2 dikali 1. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 5, ditambah kurang akar negatif 5 pangkat 2, 25. Min 4 kali 1 kali 6, min 24 per 2. Nah, ini hasilnya kita dapatkan adalah 5 ditambah kurang akar 25 kurang 24, 1 per 2. Sehingga bisa kita cari nilai X1 dan X2-nya. X1 sama dengan akar dari 1 berapa? Ya 1 ya. Berarti 5 ditambah, kita ambil yang positif dulu. Akar dari 1, yaitu 1 per 2. Hasilnya 6 per 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian X2. 5 dikurang 1 per 2. Berarti kita ambil yang tanda kurangnya. Sama dengan 4 bagi 2. Sama dengan 2. Jadi, X1-nya sama dengan 3. Dan X2 sama dengan 2. Ya, ini ya cara rumus ABC. Sebenarnya sama, yang penting kalian bisa menentukan salah satu rumusnya ya, dengan menentukan akar-akar dengan salah satu cara bisa pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan submateri masih tentang persamaan kuadrat, yaitu ngebahas jumlah dan hasil kali akar-akar. Ini perlu kalian ketahui gitu ya. Ketika
X1 dan X2 ditambah, rumus singkatnya kita bisa menggunakan koefisien min B per A ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A ya ini. Jadi ketika akar-akar dari persamaan kuadrat ditambahkan atau penjumlahan akar-akarnya itu adalah min B per A. Kemudian hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, kita ke contoh. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 sama dengan 0, tentukan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita punyanya X1 tambah X2. Ini harus kita rubah dulu ya. Nah, di sini ada catatan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kita bisa ubah, yaitu adalah X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 dikurang 2 X1 kali X2. Nah, ini adalah uraian dari penjumlahan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan nilainya ya di sini. Kita dapatkan A-nya. A-nya di sini berapa? A sama dengan 1. B adalah 4. Kemudian C negatif 3. Ya, C-nya adalah negatif 3. C negatif 3, kita masukkan nilai A, B, C ke rumus ini. X1 tambah X2 adalah min B per A. Dipangkatkan 2, kemudian 2 dikali X1 kali X2 adalah C per A. Ganti koefisiennya, B adalah 4, berarti min 4 per 1. Dipangkatkan 2, dikurang 2, dalam kurung C. C negatif 3 per 1. Min 4 dibagi 1 hasilnya negatif 4 ya. Negatif 4 dipangkatkan 2, 16. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Hasilnya adalah positif 6 ya. Sehingga hasilnya adalah 16 ditambah 6, 22 ya. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya adalah 22. Nah, itu ya. Di sini Ibu kasih catatan lagi untuk uraian. Biasanya tidak hanya pangkat 2 saja ya. Ada yang ditanya juga X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini uraiannya adalah X1 ditambah X2 dipangkatkan 3, kemudian dikurang 3 X1 dikali X2, kemudian dalam kurung X1 ditambah X2. Nah, ini uraiannya. Kemudian ada lagi 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini uraiannya kita samakan dulu penyebutnya. Berarti X1 sama X2 ini penyebutnya adalah X1 dikali X2. X1 kali X2 dibagi X1, berarti tinggal X2. X2 dikali 1 adalah X2 ya. Nah, kita simpan X2-nya di belakang biar berurutan. Kemudian X1 kali X2 dibagi X2, hasilnya adalah X1. X1 dikali 1 adalah X1. Ini positif ya, jadi tambah. Nah, inilah rumusnya. Tinggal masukkan nilai nanti X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Ini juga C per A. Nah, ini mungkin beberapa catatan yang perlu kalian ketahui. Nah, kita ke contoh yang kedua ya. Diketahui X kuadrat dikurang 8X ditambah M sama dengan C. Merupakan memiliki akar-akar ya. Jadi akar-akar ini dalam bentuk alfa dan beta. Jadi tidak selamanya ditulis dalam bentuk X1 dan X2, tapi bisa alfa dan beta. Biasanya seperti ini ya yang digunakan simbolnya. Jika alfa sama dengan 3 beta, maka nilai M adalah, nah kita tetap menggunakan konsep jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Nah, berarti kita cari dulu jumlah akar-akarnya. X1 dan X2-nya ya. Jumlah akar-akarnya. Nah, X1-nya sebagai alfa,
dan X2 nya sebagai beta ya. Jadi X kuadrat dikurang 8X ditambah M sama dengan C, ini memiliki akar-akar alfa dan beta. Kita jumlahkan alfa ditambah beta sama dengan, ingat rumusnya apa kalau jumlah akar-akar? Min B per A. Min B per A. Alfa tambah beta. Nah, kita punya alfa tambah beta sama dengan min B. Ini A-nya 1, kemudian B-nya adalah negatif 8, C-nya sama dengan M, ya, konstanta. Bukan C ya, ini 0, sama dengan 0, ini 0. Nah, berarti C sama dengan M. Kita masukkan nilainya. B-nya adalah negatif 8, negatif ketemu negatif 8 per A, A-nya 1. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, alfa tambah beta ini kan angkanya tidak sama ya. Karena kita punya alfa sama dengan 3B, maka kita ganti nilai alfa ini menjadi 3 beta ya. Ini kita ganti ditambah beta sama dengan 8. 3 beta tambah beta sama dengan 4 beta sama dengan 8. Sehingga beta diperoleh adalah 8 per 4 sama dengan 2. Jadi nilai betanya adalah 2 ya, kita dapatkan. Kemudian kita cari lagi hasil kali akar-akar ya. Hasil kali akar-akarnya yaitu adalah alfa dikali beta sama dengan C per A. Alfanya adalah tetap alfa ya. Nah, betanya kita sudah dapat 2 ya. Nilai betanya 2, kita ganti ke sini. Dikali 2 sama dengan C. C-nya adalah M. A-nya adalah 1, ganti nilainya 1. Sehingga A dikali 2, hasilnya 2, alfa sama dengan M. M bagi 1 adalah M ya. Nah, untuk dapat nilai alfa seperti apa? Nah, kita ingat bahwa tadi kita dapatkan alfa sama dengan 3B. Sehingga alfa sama dengan 3 beta. Betanya adalah 2. Kita ganti nilainya, kita dapatkan beta tadi adalah 2. Ganti nilainya jadi alfa sama dengan 3 kali 2. Sehingga diperoleh alfanya 6. Sehingga kita bisa masukkan nilainya ke sini ya. Kita ganti lagi nilainya, berarti 2 dikali 6 sama dengan M. Berarti M-nya sama dengan 12 ya. Jadi kita peroleh nilai M-nya sama dengan 12. Nah, ini contoh bentuk lain dari soal menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Diketahui persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar X1 dan X2. Ya, tentukan persamaan kuadratnya. Jika persamaan kuadratnya belum diketahui ya, yang diketahui adalah akar-akarnya X1 dan X2. Maka menentukan persamaan kuadratnya adalah ya, atau persamaan kuadratnya ya, bukan persamaan kuadrat, dari akar-akarnya. Nah, kita bisa menggunakan dua rumus ini, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2, atau X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan salah satu rumus ini. Contoh, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 dan min 4 adalah, nah diketahui X1 sama dengan 3, kemudian X2 sama dengan min 4. Nah, kita disuruh menentukan persamaan kuadratnya. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X1-nya adalah 3, berarti X1 dikurang 3.
kemudian X dikurang X2 nya min 4 sama dengan 0, sehingga hasilnya X dikurang 3 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah ini kita kali silang, berarti ini X kuadrat, kemudian X dikali ke 4 positif 4X, kemudian 3 kalikan ke X negatif 3X, kemudian negatif 3 kali ke 4 min 12 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4X dikurang 3X bisa dikurangin ya, karena sama-sama variabel X. 4 dikurang 3 sama dengan 1 ya, berarti ini habis, tinggal X ya. Jadi 1 dikali X adalah X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat barunya ya. Nah kemudian kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah rumusnya X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini tetap X kuadrat dikurang X1 nya adalah 3 ditambah X2 nya min 4 dikali variabel X ditambah X1 nya adalah 3 dikali X2 nya min 4 sama dengan 0. Nah kita jumlahkan 3 ditambah min 4, berarti kan 3 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 1 dikali X ditambah 3 kali min 4 min 12 sama dengan 0. Negatif ketemu negatif jadi positif, 1 kali X berarti X, positif ketemu negatif, negatif 12 sama dengan 0. Hasilnya sama ya, cara 1 atau cara 2 itu jawabannya sama. Nah selanjutnya contoh kedua ya, diketahui X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 sama dengan 0 ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Nah kita disuruh menentukan persamaan kuadrat baru yang ada kaitannya dengan akar-akar persamaan sebelumnya ya. Tapi persamaan kuadrat baru ini diketahui akar-akarnya, yaitu X1 ditambah 3, ini X2 ditambah 3. Kita disuruh menentukan persamaan kuadrat barunya. Nah kita menggunakan persamaan kuadrat yang diketahui ya, X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 yang memiliki akar-akar X1 dan X2. Nah kita menggunakan ada cara biasa ya, atau cara yang cukup panjang. Nah yang pertama kita tetap cari jumlah akarnya, jumlah akar dari ini dari persamaan kuadrat yang lama ya. Jadi jumlah akar dari X kuadrat dikurang 2X ya, jadi jumlah akar X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. A nya adalah 1, B nya sama dengan negatif 2, C nya negatif 5. Kita masukkan nilainya, berarti min B per A sama dengan min negatif ketemu negatif 2 per 1. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Kemudian kita tentukan yang kedua, hasil kali akar. Nah hasil kali akar kita tentukan, berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya adalah negatif 5 per 1. Hasilnya adalah negatif 5. Nah kita sudah dapat akar-akar ini. Nah kita menentukan persamaan kuadrat baru ya, akar-akarnya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 ditambah 3, X2 ditambah 3. Berarti ini sebagai
X1 untuk yang ini, X2 untuk yang ini ya, akar-akar. Sehingga kita cari yang pertama jumlahnya, jumlah akar. Berarti X1 ditambah 3 ditambah X2 ditambah 3 sama dengan rumusnya apa? Nah, cukup kita cari proses ini ya. Kita masukkan nilainya, yaitu X1 ditambah X2 kemudian 3 ditambah 3 hasilnya 6. Sehingga diperolehlah hasilnya X1 tambah X2, ini nilainya sama dengan X1 tambah X2, yaitu adalah 2. Berarti kita ganti jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua kita cari hasil kali akar. X1 ditambah 3 dikali, ya, ini kali X2 ditambah 3 sama dengan, ini kita kali silang. Berarti X1 kali X2. Kemudian X1 kali 3 berarti ditambah 3 X1. Kemudian 3 kali X2 berarti tambah 3 X2. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, X1 kali X2 itu didapat hasilnya adalah yang tadi ya. Ini X1 kali X2 hasilnya min 5. Nah, berarti kita masukkan nilainya negatif 5 ditambah, ini kita bisa keluarkan angka 3-nya ya. 3 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 9. Ya. Nah, dilanjutkan. Tadi dapat min 5 ditambah 3 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 9. Nah, kita cari hasilnya. Min 5 ditambah 3 dalam kurung X1 tambah X2. Tadi hasilnya adalah 8 ya. X1 tambah X2 itu hasilnya 8, bukan 8, 2, hasilnya 2. X1 ditambah X2 hasilnya sama dengan 2. Berarti kita ganti nilainya 2 ditambah 9. Sehingga min 5 ditambah 3 kali 2, 6 ditambah 9. Negatif 5 tambah 6, 1. 1 ditambah 9, 10. Nah, jadi kita dapatkan hasil kali akar-akarnya adalah 10. Maka kita masukkan ke rumus, berarti persamaan kuadrat baru itu adalah rumusnya X kuadrat dikurang dalam kurung, ini adalah jumlah akar dikali X ditambah hasil kali akar. Hasil kali akar. Sehingga X kuadrat dikurang jumlah akarnya tadi kita dapatkan 8 dikali X. Kemudian hasil kali akar kita dapatkan 10, berarti 10. Sehingga X kuadrat dikurang 8X ditambah 10. Ini adalah persamaan kuadrat baru yang kita peroleh. Jadi itu mungkin ya secara singkat materi tentang fungsi kuadrat yang perlu kalian ketahui. Walaupun tidak terlalu detail, tapi ini poin-poin dan intinya yang Ibu jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, selanjutnya ke soal PSK ya. Misalkan A dan B bilangan real yang berbeda, sehingga A per B ditambah A ditambah 10B per B ditambah 10A sama dengan 2. Tentukan nilai A per B. Nah, kita selesaikan soal tersebut. A per B ditambah
A ditambah 10B per B ditambah 10A sama dengan 2. Ini kita rubah, kita munculkan A per B. Yang ini sudah muncul A per B ya. Maka yang ini A tambah 10B, kita jadikan pecahan ya. Jadi pecahan sehingga A per B, agar muncul A per B ditambah 10B per B. Hasilnya sama aja ya. Nah, ini kita munculkan A per B ditambah 10B per B. Kemudian ini per B per B ditambah 10A per B. Nah, ini artinya ini adalah 1 per B dibagi 1 per B. Ya, 1 per B dibagi 1 per B itu hasilnya 1 saja ya. Sehingga ruas yang ini tetap sama nilainya. Nah, karena di atasnya kita jadikan penyebutnya per B, maka di bawahnya juga jadi penyebutnya per B. Ini sama dengan 2 ya. A per B-nya ini di sini ada ya. A per B ditambah ya. Sehingga diperolehlah hasilnya A per B ditambah A per B yang ini ya. A per B ditambah 10B per B ini 1 dikali 10 jadi 10 per B bagi B 1 ditambah 10 A per B sama dengan 2. Kemudian kita misalkan A per B itu sebagai variabel X. Nah, sehingga persamaan ini menjadi A per B ganti dengan variabel X. Berarti jadi X ditambah A per B jadi X ditambah 10 per 1 ditambah 10X sama dengan 2. Nah, persamaan ini ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan X ya, agar yang kiri ini variabel X-nya hilang. Berarti jadi X dikurang X, berarti ini habis ya, 0 ya. X ditambah 10 per 1 ditambah 10. X sama dengan, dikurang X ya. Ini dikurangin X sama dengan 2 dikurangin X. Jadi kiri dan kanan kita kurangin X. Ini habis, tinggal X ditambah 10 per 1 ditambah 10X sama dengan 2 dikurangin X. Ini kita kalikan. Selanjutnya, X ditambah 10 sama dengan 2 dikurangin X dikali 1 ditambah 10X. Ini kali, jadi X ditambah 10 sama dengan kali silang. Berarti jadi 2. Ini jadi tambah 20X. Ini jadi min X. Min X dikali 10X jadi min 10X kuadrat. Nah, kita jumlahkan X ditambah 10 sama dengan 20X dikurang X, berarti jadi 2 ditambah 9X dikurang 10X kuadrat. Nah, sehingga ini kita ke sebelah sini kita selesaikan. Berarti ini jadi 10X kuadrat dikurang 19X dikurang 2, ini tambah X tambah 10 sama dengan 0. Berarti jadi 10X kuadrat
Ini min 19x ditambah x jadi negatif min 18x min 2 ditambah 10 berarti jadi tambah 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 2. Berarti diperoleh 5x kuadrat dikurang 9x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan ini 5x kuadrat dikurang 9x ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya ya. Kita menggunakan cara pemfaktoran. Berarti ini A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 9, C sama dengan 4. Sehingga kita menggunakan rumus 1 per A, A-nya 5, dikali 5x, titik-titik, dikali 5x, titik-titik, ya, sama dengan 0. Nah, kita cari. Ketika dua angka yang di sini dikalikan, itu harus menghasilkan A dikali C. Berarti A dikali C, 5 kali 4, berarti 20. Kemudian kalau ditambah angkanya, harus menghasilkan B, yaitu negatif 9. Kali-kali berapa yang hasilnya 20, dan kalau ditambah hasilnya min 9, yaitu 4 sama 5. Tapi kalau nilainya positif, sementara di sini negatif, berarti harus negatif kedua di sini ya. Min 5 sama min 4. Ini min 4 sama negatif 5. Sehingga di sini didapatkanlah min 4, negatif 4 sama negatif 5. Sehingga 1/5 kita kalikan ke salah satu yang di dalam kurung. Berarti kita ke sini ya, karena ini yang habis. Sehingga 5x dikurang 4 dikali 1/5 dikali 5x, hasilnya x. Kemudian 1/5 dikali min 5 sama dengan 1. Ya, kemudian kita cari hasilnya 5x dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian 5x sama dengan 4. X sama dengan 4/5. Kemudian ini X sama dengan X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, karena A dan B, karena A per B tidak mungkin nilainya sama ya. A tidak mungkin 1 gitu, karena A tidak mungkin sama dengan B nilainya. Ya, karena A dan B tidak mungkin sama dengan A tidak sama dengan B, maka A per B bukan 1 nilainya. Sehingga yang memenuhi dari dari A per B yaitu adalah 4/5. Jadi nilai A per B itu adalah sama dengan 4/5. Jadi A-nya 4, B-nya 5. Nah, demikian penjelasan materi pembinaan Olimpiade kali ini ya. Mungkin secara singkat materinya seperti yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.